Halo Budum, selamat datang kembali di channel YouTube aku KB. Dan kita bakal nge-breakdown sedikit soal klasmen atau ya probabilitas lah ya bilangnya. Gimana nanti cara nge-solve untuk menjawab dari bang kira-kira siapa yang upper bracket, siapa yang bakal lolos playoff dari klasmen sementara di MPL Indonesia season yang ke-10. Karena emang menurut gua 7 tim di bawah ini, di bawahnya Onyx ya lebih tepatnya, itu masih memperjuangkan beberapa chance atau kemungkinan. Seperti salah satu contohnya Aura Fire dan juga Alter Ego Esports yang masih mencoba untuk meraih upper bracket karena mereka masih punya ya kemungkinan tersebut. Dan sementara itu Big Run Alpha, EVOS Legends, Rebellion, Zion dan juga Geek Farm lagi berlomba-lomba untuk mengamankan yang namanya playoff. Jadi untuk 3 tim teratas, lebih tepatnya RRQ Hoshi, Aura Fire sama Alter Ego Esports, kita bakal fokus nanti untuk membedah kira-kira gimana kemungkinan kalau seandainya nanti salah satu dari mereka siapa yang bakal mengisi upper bracket. Tapi kalau misalkan Big Run Alpha, EVOS Legends, Rebellion, Zion dan juga Geek Farm, gua bakal bedah jadi 2 pilar ya, yang atas dan bawah. Jadi emang menurut gua nih ya, ini opini pribadi gua lebih penasaran sama yang klasmen bawah. Karena baik Big Run Alpha, EVOS Legends, Rebellion, Zion, Geek Farm, mereka ini masih punya chance yang sama untuk menuju ke babak playoff. Bahkan gak cuma ke babak playoff loh, untuk naik aja, untuk naik ke urutan 3 atau 4, mereka tuh masih bisa di sini. Karena apa? Karena ada possibility atau kemungkinan-kemungkinan yang tadi udah sempat kita bahas sebelumnya, dan bakal kita bedah satu demi satu. Dan semoga kita juga bedahnya pelan-pelan ya, karena gue juga sempat tadi bikin beberapa chance atau beberapa bracket, ini mana ini akan gue bagi jadi 3 klasemen sementara. Ini klasemen yang bakal gue acak adut. Jadi nanti dari segi urutan posisinya bakal gue ganti, agregat poin bakal gue ganti. Dan ini adalah polosannya, gambaran kalau seandainya misalkan nih gue bakal ketik Bigetron playoff misalkan, atau EVOS playoff, atau misalkan kita ambil contoh nantinya Geek atau Rebellion, Zion, semuanya pokoknya bakal kita coba dan kita bedah satu-satu lebih tepatnya, biar nanti rasa penasaran gue juga jujur penasaran, karena memang cukup membingungkan sih ketika diumumkan langsung. Pas gue lagi nge-cash pun gue juga bingung, kayak wah ada 0%, kayak kalau 0% atasnya tuh harusnya 100% dong. Tapi ketika chance terakhir tuh playoff atau upper bracketnya keluar, nih Onyx Esports yang satu-satunya 100%, RRQ Hoshi 50%, Aura Fire sama Alter Ego Esports ini 25%. Jadi dua-duanya nih masih punya chance untuk menuju ke upper bracket. Sementara untuk yang di bagian peluang ke playoff-nya juga tidak berbeda jauh. Big Run Alpha aja ini masih ada chance 48%, di mana mereka bisa lolos ke playoff, dan juga 52% berarti untuk tidak lolos ke playoff. Bener gak sih? Karena kan kebalikannya kan. Sementara EVOS Legends dan Rebellion Zion yang cuma terpaut 1 poin, ini juga bener-bener tipis banget ya. Teman-teman juga bisa lihat di sini bahwa EVOS Legends dan Rebellion Zion emang setipis itu untuk dari segi perbedaan game win lose-nya sama agregat poinnya. Sebenarnya ada beberapa hal juga yang pengen gua notes buat teman-teman semuanya juga, biar kalian pada ingat bahwa di sini sebenarnya yang terpenting adalah dari jadwal yang harus kita lihat. Karena kita bakal ngeliat nih probabilitasnya atau kemungkinan-kemungkinannya ketika kita udah ngeliat match-matchnya ini nih, yang lagi seru-serunya nih. Gimana seandainya Bigetron duluan deh kali ya, misalkan dia yang lolos ke babak playoff dan itu membawa Rebellion Zion. Ini ada chance-nya loh, dimana nantinya Bigetron dan Rebellion bisa bareng untuk masuk ke babak playoff. Yang pertama yang gua bakal lihat matchnya itu adalah BTR EVOS, lalu ada Geek Onyx, Rebellion Aura, terus EVOS RRQ, sama match Geek dan juga Rebellion. Jadi cuma ada sekitar 5 match aja yang bakal gua lihat ya. Let's say yang pertama Bigetron Alpha, gua anggap ini menang 2-1 semua kali ya, biar bener-bener ya gambaran terbaik dan terburuknya pun ada. Karena kalau 2-0 menurut gua terlalu kompleks sih buat di... Sebenarnya lebih gampang 2-0 jujur, tapi nggak tahu kenapa kayak 2-1 tuh bisa jadi kemungkinan bagi 5 match ini. Karena memang yang gua cari tuh playoff Bigetron Alpha-nya yang benar-benar secure. Yang pertama nih, Bigetron Alpha kan segini nih skornya. Misal dia menang 2-1 lawan EVOS, dan emang syarat untuk Bigetron Alpha lolos ke playoff itu adalah menang di match terakhir mereka. Berarti mereka karena 2-1, 17-19, agregatnya jadi -2, sorry. Karena kan mereka menang 2-1, jadi +1 doang. Lalu EVOS Legends-nya di sini jadi 58 ya, 58 dengan kemenangan tadi yang sempat gue bilang bahwa ada 21, jadi 15-17. Dan ini jadi poinnya -2 sama kayak Bigetron Alpha, cuma bedanya di match win. Dan buat teman-teman yang bingung kayak, "Bang, ini nentunya dari mana sih sebenarnya? Dari match win dulu atau gimana?" Kita anggap aja kita ngelihatnya dari match win dulu, habis itu game lose, baru agregat. Nah, ini masih acak adut nih, makanya gue bilang
masih acak adut, kemungkinannya masih banyak. Terus Onyx lawan Geek Farm, misal nih ya, Onyx yang menang 2-1, ternyata Onyxnya jadi 10-3. Terus jadi Geek Farm yang tadi kalah, jadinya ini -7, nambah 1 lagi. Minus satunya lebih tepatnya. Di sini Geek Farm yang sebenarnya bisa memiliki chance untuk naik ke playoff juga sebenarnya terbatalkan karena memang kita gambarannya adalah yang lolos playoff adalah Bigetron Alpha dan juga Rebellion Zion ya. Nah, di sini kalau emang gambaran terbaiknya adalah Rebellion Zion yang lolos, Rebellion Zion ketemu Aura Fire itu harus menang 2-1. Gimana pun caranya. Jadinya di sini 6-7 dan 15-16 serta untuk poinnya jadi -1. Jadi ada standings yang terbalik ya di sini. Standingsnya ke arah 7, ini ke arah 6. Dan sementara itu untuk di pucuknya di urutan 1 dia masih stay nih Onyx Esports ya. Jadi emang belum ada perubahan yang begitu signifikan. Jadi emang baru ada di sini nih EVOS Legends sama Rebellion Zion. Misal emang bener-bener di sini EVOS-nya kalah sama Bigetron, EVOS-nya kalah juga sama RRQ Hoshi. Jadinya misalkan endingnya 5-9 dan ini menangnya 2-1 RRQ Hoshi, let's say ya. Let's say 2-1 jadi 16-19. Terus di sini juga jadinya -3. RRQ Hoshi fix upper bracket. Nih gue bilang fix upper bracket. Kenapa? Karena 95. Jadi totalnya 14. Dan di sini jadi 18-15 dengan agregat poin mereka 3. Dan ini adalah poin secure untuk RRQ Hoshi ketika emang probabilitas mereka atau kemungkinan mereka lolos ke babak playoff. Yang terakhir, karena di sini EVOS Legends udah selesai pertandingannya 5-9. Jadi walaupun ininya Rebellion Zion nanti kalah sama Geek Farm, dan let's say ini adalah poin 68 untuk Geek Farm dan Geek Farmnya jadi 5-9, ya kan, kebalikannya dari RRQ Hoshi. Tapi tetap tidak mengubah apapun karena ya balik lagi ini di sini winnya Rebellion Zion lebih tinggi. Nah bang, terus Altrigo sama Auranya gimana? Oke, gambarannya lagi deh. Let's say Aura ternyata di sini menang, tapi di sini kalah nih sama Rebellion Zion. Jadi ya mereka cuma 7-7 juga ujung-ujungnya gitu loh. Mereka 7-7, 21-21 berarti cuma nambah 3, 19-19. Terus mereka juga ya karena 21-21 jadi tidak menambah poin, tidak mengurangi poin, mereka stay di 0. Altrigo, let's say sama Onyx juga mereka menang gitu kan. Jadi 7-7. Terus di sini juga masing-masing nambah 3 jadi 18-18. Terus di sini agregat poin juga tidak berubah sama sekali, tapi untuk Onyx-nya jadi 10-4 dan untuk game win loss-nya jadi 24-14 dan agregat poinnya jadi 10 lagi. Sehingga ini membuka mata kita bahwa banyak tim yang 7-7-7, tapi memang ada sedikit perbedaan, yaitu adalah dari segi Bigetron Alpha dan EVOS Legends-nya. Dan ini adalah gambaran kalau misalkan Bigetron Alpha lolos sama Rebellion Zion. Ya, bisa sepaket. Menurut gue bisa sepaket. Dan kenapa dari Aura Fire Altrigo Esports ini gak ada yang berubah sama sekali? Karena masing-masing dari mereka kan menang 1 kalah 1 kan. Jadi ketika mereka menang 1 kalah 1, ya game win sama loss-nya kan emang cuma tinggal dibandingkan aja. Tapi kenapa ini win game-nya Aura Fire kan lebih tinggi? Kenapa nggak bisa di atasnya RRQ Hoshi? RRQ Hoshi-nya menang kebetulan 95 jadinya di sini. Oh, kok jadi tanggal. Nah, ini dia. 95 jadinya. Sehingga untuk menyentuh ke angka upper bracket, memang RRQ Hoshi hanya membutuhkan 1 poin. Sehingga probabilitas atau kemungkinan-kemungkinan yang terjadi untuk Aura Fire dan Altrigo itu ketutup ketika RRQ Hoshi-nya menang. Bang, misalkan EVOS Legends sama Rebellion Zion yang lolos, bisa nggak? Kita coba ya. Misal nih, dari awal aja deh, dari awal EVOS Legends menang lawan BTR. Ya, EVOS Legends menang lawan BTR, jadinya di sini 68. Terus Rebellion sama Aura Fire ini kan ketemu lagi nih. Kalau emang mau Rebellion Zion sama EVOS Legends yang menang, ya di sini Rebellion Zion kita gambarkan menang ya, 6-7. Ini dia yang cukup bisa mengubah skenario permainan kita, yaitu adalah EVOS Legends ketemu sama RRQ Hoshi, yang dimana EVOS Legends misalkan menang jadinya 7-7 dan menambah poin lagi jadi 18-17. Terus agregat poinnya jadi 1. Lalu RRQ Hoshi jadinya 8-6. Selanjutnya Rebellion Zion sama Geek Farm menang Rebellion 7-7. Onyx AE. Nah, ini dia nih yang bakal sedikit gua bingungin nih ya. Jadi mau nggak mau ya, gua sebenarnya emang harus lihat AE sama Aura dulu sih matchnya. Sehingga nanti Onyx AE juga akan berpengaruh untuk standings. Karena emang Altrigo, kalau misalkan emang di sini menang 2 kali, Aura Fire menang 2 kali, tapi EVOS Legends yang menang lawan RRQ Hoshi, itu dia kemungkinan terbesarnya kalau emang RRQ Hoshi harus turun dan nggak start dari upper bracket. Let's say kayak gini deh ya. Ternyata Aura Fire kalah 2 kali. Berarti dia kalah sama AE, dia kalah sama RBL, dan di sini kemungkinannya Altrigo menang lawan Onyx, jadinya 86. Di sini plus 4, 19 dan juga 17 lawan Onyx ya. Jadi Onyx-nya 10-4. Sehingga, nah ini nih yang PR nih, aduh. Banyak banget loh yang berubah. Sumpah ini banyak banget yang berubah ya. Ini banyak banget yang berubah. Secara game win dan game lose, di sini Altrigo bisa juara 2. RRQ Hoshi yang ada di urutan yang ketiga. Aura Fire turun
bareng sama Big Run Alpha, dan yang naik adalah EVOS Legends sama Rebellion Zion di urutan yang ya kan, karena game winnya lebih banyak, dan ini yang kelima. Sehingga didorong mundur sama perbandingan seperti ini, Aura Fire ada di urutan yang ke-6, Big Run Alpha di urutan yang ke-7, dan Geek Farm di urutan yang ke-8. Buset, ini plot twist terbaik sepanjang masa, bro. Sumpah ini plot twist terbaik sepanjang masa sih. Kalau ini bener-bener kejadian ya, wah gua gak ngerti sih ini. Kalau emang bener-bener kejadian, kacau sih ini. Banyak banget yang diubah. Upper bracket diubah. Terus misalkan kita ngelihat dari lower bracketnya, tiba-tiba banyak banget yang berubah juga. Di urutan keempatnya tiba-tiba ada EVOS Legends. Di urutan kelima bisa ada Rebellion Zion karena mereka 77. Terus di urutan yang ke-6 ya ini Aura Fire karena mereka kalah 2 kali berturut-turut. Ini fatal banget emang. Lalu menyusul di urutan ke-7 ada Big Run Alpha karena memang agregat poin dan game winnya lebih banyak Aura Fire. Jadi Aura Fire bisa lolos di sini untuk ke arah lower bracket play-ins. Play-ins itu karena emang satu kali main kalah ya pulang. Dan ini kemungkinan kalau seandainya EVOS Legends sama Rebellion Zion memenangkan sisa match mereka. Big Run Alpha malah yang gak lolos. Karena apa? Karena agregat poin yang pertama, ya kan? Yang kan sebelumnya kan agregat poinnya kan -3 nih. Terus match winnya segini, 15. Kalau misalkan mereka kalah 2-1, ya emang win mereka cuma ada di poin 16. Ini kemungkinan kalau seandainya tim EVOS Legends sama Rebellion Zion lolos ke playoff. Wah, gila ya. Ini, sumpah ya. Ini semua match berarti harus kita pantau, men. Sampai match terakhirnya harus kita pantau, bener. Ini nggak boleh ada sedikit pun mata yang bener-bener lolos. Karena ya kayak tadi sih yang gue bilang, kalau misalkan EVOS menang semua, dia bisa lolos. Kalau BTR kalah sekali sama EVOS, dia nggak lolos juga. RRQ kalah 1 kali tapi ternyata Alter Ego bisa menang kayak gini dengan keadaan game win mereka lebih banyak. Ya bisa dibilang nantinya bakal ada Alter Ego yang lolos. Nah, gue juga penasaran nih, game win duluan yang dihitung apa agregat poin? Kalau agregat poin, ini RRQ bisa ada di urutan yang kedua. Kalau tim head to head, RRQ juga ada di urutan yang kedua. Makanya gue bilang Aura Fire ini yang malah punya probabilitas kalau mereka itu bisa ke upper bracket. Nah ini nih makanya menurut gue nih, ini bisa jadi 2-2 nih. Urutan 2-2 sama 2 nih. Gue gak ngerti nih kalau yang ini League Ops dah urusannya dah. Sama agregat tuh duluan yang mana gitu loh. Karena kemarin ya kita kan sempat lihat tuh. Nih di sini nih. Nih ya, Big Run Alpha -3 agregat poinnya, EVOS Legends -1. Tapi game winnya itu emang lebih banyakan Big Run Alpha, dan juga match winnya lebih banyakan Big Run Alpha. Tapi kalau misalkan sama, berarti kan geser ke kanan kan. Ya probabilitasnya atau kemungkinannya kan seperti ini. Kemungkinan. Lagi dan lagi kita di sini berandai-andai kalau misalkan semua tim tuh bisa masuk playoff. Bang, emang Geek Farm bisa masuk playoff? Gimana syaratnya? Wah, ini juga seru sih kalau boleh jujur-jujuran ya. Coba ya, kali aja kita bisa dapat gambaran gimana kalau seandainya kita ngelihat tim yang bener-bener nanti masuk ke playoff-nya itu Geek Farm. Tapi Geek Farm bawa siapa ya? Coba gue lihat dulu Geek Farm. Menurut gue kalau ngomongin Geek Farm lolos playoff, ini emang menurut gue paling susah ya. Karena apa? Karena mereka tuh 48 di sini match win loss-nya. Dan untuk game win-nya tuh 12. Jadi emang rendah banget. Dan mereka tuh harus menangnya tuh 2-0. Jadi kalau misalkan 2-1 probabilitasnya tuh minim banget. Kalau mau dicoba pun endingnya kan 6-8 ya. Yang dimana ini bisa ada kemungkinan bahwa beberapa tim mungkin akan stay di 5 win. Salah satu contohnya apa? Kita coba ya. Syarat pertamanya adalah EVOS Legends gak boleh menang, Rebellion Zion gak boleh menang. Jadi mungkin menurut gue syaratnya lumayan kompleks ya. Dan itu membuat Aura Fire jadi tidak bisa ke upper bracket. Kenapa? Karena kalau EVOS Legends-nya di sini nih kalah sama RRQ udah fix upper bracket. Selanjutnya EVOS Legends lawan Big Run Alpha. Nah karena syaratnya EVOS Legends harus kalah, jadinya 77 buat Big Run Alpha. Kayak tadi probabilitas untuk menangnya Big Run Alpha dan lolos ke tahap selanjutnya benar 19, jadinya di sini -2. Chance untuk menangnya itu bertambah jadi 14-19 juga di sini. Lalu untuk agregat poin mulai berkurang jadi -5. Dan sementara di sisi lain Onyx jadi ada loss-nya 94. Dan di sini bertambah juga untuk game win dan loss-nya jadi 22-13 sehingga agregat poinnya hanya di angka 9. Aura Fire sama Rebellion Zion, let's say di sini Aura Fire yang menang sehingga poinnya menjadi 8-6 ending untuk Aura Fire dengan poin 20-18 dan agregat poinnya di +2. Sehingga ketika Aura Fire menang pun di sini kan untuk ngomongin upper bracket, RRQ kan harus menang dong lawan EVOS Legends. Jadi mau nggak mau karena salah satu syarat kita untuk membawa Geek Farm ke playoff itu adalah EVOS Legends gak boleh menang, sehingga di sini 5-9
Ditambah lagi nih untuk kekalahannya 16, 19. Terus di sini jadi -3 dan RR Kyoshi jadinya 95. Udah fix upper bracket lebih tepatnya. Ditambah lagi dengan poin kemenangan yang lebih pasti. Jadi ini Aura Fire juga nggak bakal menggeserkan RR Kyoshi ketika emang Geek Farm-nya ada chance untuk lolos dengan syarat tadi, yaitu adalah EVOS Legends nggak boleh menang, Rebellion Zion juga nggak boleh menang. Dan kalau Aura menang di sini jadinya 58 buat Rebellion Zion. Terus bertambah dikit lagi di sini 14, 17. Dan di sini jadi -3. Setelah -3 karena syarat kita tadi, kan EVOS Legends nih kalah juga nih sama RR Kyoshi, sehingga EVOS Legends jadi 59. Dan setelah itu ketika Geek Farm ketemu sama RBL, yang menangnya jadi Geek Farm 68, RBL jadi 59 sama kayak EVOS. Di sini berarti kalau misalkan 21 skornya, dia jadi 15, 19. Terus buat teman-teman dari Geek Farm mereka jadi 16, 20. Dan untuk agregat poinnya -4. Setelah itu ketika kita melihat match Onyx Esports dan juga Alter Ego, let's say Alter Ego menang di sini jadi 77 dan agregat poinnya jadi 0 karena tadinya -1. Onyx Esports 95. Still upper bracket nggak akan berpengaruh apa-apa sih kalau misalkan emang Onyx ini 2 kali kalah. Dan itu 21 juga. 2-0 pun menurut gue gak bakal berpengaruh apa-apa, karena memang mereka udah berada di puncak klasemen dengan agregat poin yang tinggi, game win yang tinggi. Dan ini adalah kemungkinan ketika nantinya Geek Farm lolos di urutan yang ke-6. Jadi EVOS Legends yang ada 15 win, ini ada di urutan yang ke-7. Dan Rebellion Zion ada di urutan yang ke-8. Sehingga nantinya untuk Alter Ego Esports dan Bigetron Alpha Aura Fire tidak akan ada yang berubah sama sekali. Jadi 1 sampai 5-nya bisa kita pastikan di sini sama. Urutan yang ke-6-nya ada Geek Farm dengan syarat yaitu yang menurut gua syaratnya sangat kompleks sekali, yaitu adalah EVOS Legends dan Rebellion Zion tidak diperbolehkan menang sama sekali ketika sudah memasuki minggu akhir dan hanya mendapatkan 5 kemenangan dan juga 9 kekalahan total. Aduh, sumpah ini banyak banget loh kemungkinan-kemungkinan yang bener-bener bisa terjadi sih. Karena memang banyak juga nih yang mempertanyakan kayak RR Kyoshi fix upper bracket nggak? Makanya gue bilang kan, RR Kyoshi ini fix upper bracket kalau misalkan RR Kyoshi menang lawan EVOS Legends. That's all. Udah selesai. Bener-bener yang paling kompleks itu adanya di 5 sampai dengan 8. Jadi dengan adanya video ini menurut gue kalian bakal tetap pusing sih harusnya. Dan menurut gue ini tidak menjawab apapun. Kita cuma mainan kemungkinan-kemungkinan aja. Jadi ya begitulah yang namanya bracket system dan segala macam atau klasmen liga lagi kan. Emang kita tuh kalau liga nggak bisa ngeliat cuma dari satu match. Jadi bener-bener harus semua matchnya tuh diliatin satu-satu. Jadi kesimpulannya kalau misalkan Alter Ego Esports ini mau upper bracket, RR Kyoshi yang pertama harus kalah sama EVOS Legends terutama. Terus Alter Ego menang melawan Aura dan Onyx. Ini udah paling penting banget. Dan menurut gue dengan menang 2-0 kayaknya jadi lebih pasti deh. Karena tadi tuh ada beberapa kecenderungan di mana Alter Ego itu masih kalah head to head. Yang pertama karena kan 2 kali ketemu RR Kyoshi semua yang menang. Terus kalau Aura Fire mau upper bracket, RR Kyoshi harus kalah sama EVOS, masih berketergantungan sama EVOS. Terus Auranya menang melawan Alter Ego sama Rebellion. Jadi emang kalian juga harus memperhatikan ini ya, memperhatikan jadwal ya, lagi dan lagi. Jadi harus bolak-balik. Ini gue jujur udah pusing sih ngelihat ini. RR Kyoshi upper bracket, itu RR Kyoshi cukup menang lawan EVOS. Ini udah matahin Alter Ego sama Aura Fire. Jadi menurut gue ya, intinya ada di match RRQ lawan EVOS, ada di El Clasico. Kalau RRQ menang dan Alter Ego-nya menang 2 kali atau Auranya menang 2 kali, karena Aura sama Alter Ego saling ketemu sih. Jadi mereka nggak akan ada yang bener-bener menang 2 kali dua-duanya, enggak. Mereka tuh harus banyak banget syaratnya. RRQ harus kalah lah, terus Alter Ego-nya harus menang, Auranya tapi harus menang juga. Tapi di satu sisi mereka saling ketemu, jadi masih saling bunuh-bunuhan. Dan bahkan Onyx sama RBL ini bisa menjadi penjegal bagi Alter Ego dan juga Aura Fire ketika mereka ingin ke upper bracket. Sementara RR Kyoshi, jalan mereka ke upper bracket itu mulus banget. Mereka cukup menang lawan EVOS, udah. Sementara Alter Ego sama Aura harus berharap RRQ kalah. Dan ini merupakan sebuah kemungkinan yang selalu kita pertanyakan kayak, Alter Ego Aura Fire gimana bang? Alter Ego Aura Fire gimana bang? Ya kayak gini salah satu contohnya untuk di upper bracket. Oke? Ini upper bracket kayaknya udah menjadi sebuah kesimpulan kita karena kita juga udah nyoba barusan. Dan semoga kalau ada salah-salah juga sorry banget nih, karena gue juga wah emang kompleks ya, ada banyak banget ini 7 tim yang harus gue perhatikan untuk playoff-nya 4 dan upper bracket-nya 3. Karena Onyx gak bakal tersentuh sama sekali sih. Mau gimana pun Onyx kalah 2-0 gak ngaruh sama sekali. Tapi intinya di sini ya, nih match RR Kyoshi sama EVOS ini adalah penentu untuk Alter Ego dan juga Aura Fire. EVOS menang, Alter Ego sama Aura Fire bisa senyum asalkan dengan syarat yang tadi udah gue sebutkan. Dan itulah dia untuk 3 di upper bracket. 4 untuk playoff. Ini juga lumayan kompleks, tapi Bigetron itu mirip sama RR Kyoshi.
dimana Bigetron bakal lolos playoff kalau seandainya Bigetron menang lawan EVOS. Jadi makanya gue bilang harus win versus EVOS. Geek Farm di sini misalkan mau lolos playoff, itu RBL sama EVOS-nya harus kalah. Jadi kompleks banget untuk Geek Farm. Sementara Geek Farm sendiri menang melawan Onyx dan juga RBL. Jadi emang bener-bener ada pertemuan juga sebenarnya Geek Farm dan juga RBL. Kalau kita ngomongin soal Rebellion Zion yang bakal lolos playoff juga sama. BTR-nya harus menang, EVOS-nya harus kalah 2 kali. Jadi lebih banyak lagi nih untuk syarat-syarat ketika Rebellion Zion menang dan lolos ke playoff. Tapi di satu sisi Rebellion Zion juga harus menang melawan Onyx dan juga RBL. Dan ini emang bener-bener banyak banget sih. Gue juga jujur ya, takut ada salah dan lewat nih. Aduh, pokoknya ngeri-ngeri banget. Tapi kalau misalkan EVOS Legends mau lolos ke playoff, simple. Mereka menang lawan BTR dan juga RRQ. Jadi kayak chance untuk EVOS itu bener-bener win or lose. Kalau misalkan emang di sini EVOS ada kalah aja, Rebellion Zion bisa nyusul. Namun ternyata kalau misalkan EVOS malah menang melawan BTR dan kalah sama RRQ Hoshi, nah ini nih sebenarnya yang mungkin harus berhati-hati juga EVOS Legends-nya sendiri sih. Karena emang mereka tuh harus bener-bener menangin 2 match biar lebih secure, biar lebih aman ketika mereka ingin mengamankan playoff. Dan kayaknya udah sampai sini aja. Jadi kalian bisa catat ini yang paling terpentingnya untuk nanti kita lihat di minggu yang ke-8. Dan kalian juga boleh banget untuk mencatat jadwal di minggu yang ke-8, karena ini menurut gue merupakan partai hidup mati. Dan ini bener-bener wah gak bisa sih, harus sampai terakhir nih nonton, harus sampai Onyx AE. Karena AE aja masih ada chance untuk upper bracket. Dan ini match ini EVOS Legends lawan RRQ adalah match yang paling penting, karena memang untuk kedua belah pihak ini akan ada domino effect. EVOS menang berarti RRQ bisa turun lower bracket dan EVOS bisa lolos ke babak playoff. Kalau RRQ-nya menang, ya kemungkinan terbesarnya RRQ bakal upper bracket, membatalkan Alter Ego dan juga Aura, sehingga EVOS Legends juga memiliki chance untuk tidak masuk ke babak playoff. Dan kayaknya itu aja untuk video kali ini. Semoga kalian gak pusing, karena gua sendiri aja pusing. Dan semoga video ini menjawab pertanyaan kalian kayak, Bang, siapa sih yang upper bracket? Siapa sih yang bakal lolos playoff? Belum, gua juga nggak bisa bilang fix, karena emang ada beberapa kemungkinan yang bisa terjadi dalam in-game-nya. Dan kita tunggu aja untuk jadwal di week yang ke-8. Semoga tim yang terbaik yang lolos playoff, tim terbaik yang di upper bracket, tim terbaik yang menang dan mewakilkan M4 Indo. M4 menang, amin. Dah, sekian, gua KB. Jangan lupa like, comment, share, dan juga subscribe. Jangan lupa bahagia, dan sampai ketemu lagi di video selanjutnya. Dadah.